Tapasada marohatta tapukka mapramingotta masuk mahita ima di minggu apem papator. Martam yang mahita di bagasa rohatta be. Amen. Taparada mendeta sembuh kendak kola nomor 20 sada ayat sada 22 rima hita jongjong. Di bagasan guarni di bata ama, dohot guarni anakna, Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni ton di perbadia, nama nopalangit dohot tanoon. Amin. Didok Tuhan merende mahamu marjok ni roha, ale halak na maringanan di Yerusalem, maringanan no maaw di tengah-tengahmu. Haleluya. 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 Martangyang mahita. Alea manami jana debata nami. Namandok terima kasih dohami tuho. Sian narohanami. Dibandu suruh do anakmu Tuhan Yesus Kristus. Napaluahon hami. Sian dosa doh tamatean, hami pangido sepatiur jana rajai marohanami, marhite hite tondi parbadia, anse ulang laya serohanami, midah manean, urupi mahami, anse hami tandai bana, raja nadung roi, isombaon ni sandok jolma, nariginjak tano, amen.
Marende tamu yang buku yang dakola nomor 64 ayat 1 tambah 3. Tabegi maju Tuhan na sapului, na perjolo, audo Tuhan debatamu, ulang mardebatan aleban ho di balikku, na paduahon, ulang manggana-ganai setengah maniru pina datola, bo pina diginjang langit, bo pina ditur tanaon, nada jadi sembam sudenai, na patuluhon, ulang dokon guarne Tuhan debatamu, muda suada dalanna, dibayan diuhmi debatado halak na mandokon guarnia, muda suada dalanna. Napa patkon? Ingat mari sahabat, anso di perbadiai ho hari, ono mari malolok mo namar karejo, barang apa benommu. Tapi di hari papituhoni, imar sahabat ni Tuhan di batamu, nada jadi ho mar karejo na sadari, bope anakmu, bope burumu, bope napasomu halak lahi, bope napasomu dada buru, bope papahananmu, bope halak namar dagang di hutamu, dibayan di bagasan ono mari do di toppa de bata, langit dohot tano, laut dohot isina sude, asa maradian me dari papituhoni, harani ini di pasu-pasu, asa di perbadi de bata mahar sabati. Na palimahon, aku patundo ho di natorasmu, ansololot ho mangolu na itano na lehen Tuhan di batamu di ho. Na paonopkon, ulang ho menuju olma, na papituhon, ulang ho markarusuhan, na palapatkon, ulang ho manakko, na pasambilatkon, ulang ho margabus mangaldunganmu, na pasapuluhon, ulang iporo hamu di bagas donganmu, ulang iporo hamu di dabur donganmu, bope na pasona rak lahi, bope na pasona daburu, bope di lombuna, bope di hajaranna, bope di barang dia, ho hasidonganmu. Om mana idok de bata taringot tutona na sapului, dibayan audo Tuhan de batamu, de bata parimas doau, na mangaluluhon dosa ni ama-ama tu dak danakna, lopus tu sundut patuluhon doh popatkon, dipinopar ni halak na magigi midau, tapi holong doro hakko sapanjangna, sia sundut tu sundut, dihalak namar holong ni roha midau, jana na mangolo itu nakki, atau ngerak prima hita magi dogogo tu de bata. Taparade mendetta sembuken dakola nomor 42 ayat 1.
Tato poti baru satta jual bata martami yang mahita. Ale Tuhan dia bata pargogo na satu dosan. Jana ama para siroha. Na diajak rohamu midah matian ni perdosai. Mulak manian perjahati. Manadik kondalani. Ang semanguli bana. Ido pangiduan ni rohamu. Harani di bayan hami pangido. Saya hatai mahumi. An seulang bemangot tahi tu hami. Saya sesa sudedo sanami. An semangolu hami. Di bagasan asi ni rohamu. Saya pargogoi mahami. An sumargogo hami. Marhitete Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabegima baga-baga taringot Tuhan di dosai. Mucat piak kadolok jana humutur bedotor. Tapi holongi rohaku nada mucat sianho. Jana janji nada meoki. Nada morot sianho. Nina Tuhan ma. Maka holongi ho. Hasang apa ma di batana di ginjang. Taparadi mamusen deta sembuken dekola nomor 60 ayat sada. Tabegi mahata yang dibata epistel di minggu tasadarion iman antar surat di Roma 16 ayat 25 sahat 27. Epistel kita pada hari ini diambil dari Roma 16 ayat 25 sampai 27. Di bawah perikop segala kemuliaan bagi Allah. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya, tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian epistel pada hari ini. Tapi gabe napa tulus hatai mahamu ulang hum nama nangis sajo an seulang dipototo hamu dirimunu. Amin. Marende heta Moses yang buken diakola nomor 45 ayat sada arak prima heta jongjong. Hosiana ni Raja Daud aku hitam simpator kis kota ingu sorang roh
tau ku maha percaya tai rap rimai tamandok. Au percaya di bata amanasun markuaso namano palangit dotano. Au percaya di Yesus Kristus anak di bata na sesadai Tuhata nani tubuhon iton di perbadia nani anakku ni bujing-bujing semaria nama naon parsahita antara putih selatus diparsilakon mate ditano manuat tu banotoru ngotsian halak na mate di hari patuluhon manaik tu banu aginjang juguk disiam di bata amanasun markuaso mula kia musesiani manguhumi halak na mangolu doh na mate au persaya diton di perbadia sada parlakutan halak Kristen na badia pardonganan halak Kristen na badia hasesani dosa hangongok ni pamatang dot hangoluan na suara mata amin tabege majo tangya pangondion. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan dan kemurahan hati-Mu kepada kami seluruh jemaat GKPA Bandung, baik berupa kesehatan, rezeki, dan segala yang sudah kami dapatkan daripada-Mu. Biarlah ini Tuhan menjadi ucapan syukur kami yang hidup yang kami persembahkan ke hadapan-Mu. Ya Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini Tuhan kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Ya Tuhan Allah, Engkau tahu keadaan bangsa kami dan negara kami Tuhan. Banyak yang mengusik kedamaian di bangsa kami ini Tuhan. Ya Tuhan Allah, kiranya Engkau hadir mendampingi bangsa kami ini agar bangsa kami menjadi bangsa yang penuh dengan damai sejahtera. Jauhkan dari kami ya Tuhan orang-orang yang tidak menginginkan kedamaian. Dan kiranya juga Tuhan Engkau mendampingi para pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Sehingga apapun yang dikeluarkan atau apapun kebijakan dari pemerintah kami Tuhan untuk membuat bangsa kami ini lebih damai. Sertai mereka Tuhan. Bapa yang di surga, kiranya juga Engkau Tuhan memberkati para pemimpin-pemimpin gereja kami GKPA. Sertai mereka Tuhan, dampingi mereka dimanapun mereka berada. Dan semoga Tuhan para pemimpin-pemimpin kami dapat mengayomi kami Tuhan agar kami bisa menjadi lebih baik dan iman kami semakin bertumbuh di GKPA ini. Bapa yang di surga, kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat Perlagutan Bandung. Bapa yang di surga, dimanapun kami berada Tuhan, pada kesempatan ini kami memohon kerendahan hati-Mu. Kiranya Engkau hadir mendampingi kami seluruh jemaat GKPA. Apapun yang menjadi pergumulan kami Tuhan, bantulah kami untuk kami semakin lebih kuat Tuhan dalam menghadapi pergumulan-pergumulan kami. Begitu juga Tuhan di dalam kelemahan-kelemahan kami, kuatkan kami selalu Tuhan, sadarkan kami bahwa Engkau selalu ada di antara kami, sehingga kami Tuhan tetap percaya dan yakin bahwa Engkau adalah benteng kekuatan kami dalam menghadapi kelemahan-kelemahan kami. Bapa yang di surga, kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak kami. Ya Bapa, anak-anak kami di masa pertumbuhannya, dampingi mereka Tuhan. Kuatkan iman mereka agar apapun yang menjadi cita-cita mereka, apapun menjadi harapan mereka Tuhan, kiranya Engkau berkenan mengabulkan keinginan-keinginan mereka sesuai dengan kehendak-Mu. Begitu juga dengan kami orang tuanya Tuhan. Beri kami kesehatan, beri kami kekuatan Tuhan, dan berkati apapun yang menjadi pekerjaan kami, sehingga kami Tuhan dapat mencukupi apa yang mereka butuhkan, terlebih keimanan mereka. Dan kiranya Tuhan
kelak kami dapat mempertanggungjawabkan apa yang menjadi tanggung jawab yang sudah Kau berikan kepada kami terhadap anak-anak kami. Bapa yang di surga, kami juga berdoa Tuhan, buat warga yang sudah terkena virus corona Tuhan, berkenanlah Engkau Tuhan untuk menyembuhkan mereka, kuatkan iman mereka, kekuatkan fisik mereka Tuhan, agar mereka cepat lekas sembuh dan mereka merasakan penjamahan-Mu, sehingga mereka bisa bersyukur atas kesembuhan mereka, dan jadikanlah mereka menjadi saksi-saksi-Mu yang hidup Tuhan. Bapa yang di surga, kami juga berdoa buat rekan-rekan kami Tuhan yang dalam keadaan tidak sehat, terlebih Amang Beni. Ya Tuhan Yesus Kristus, jamahlah dia, sentuhlah dia Tuhan, angkat segala kelemahan yang ada di fisiknya Tuhan, segala penyakit, sakit penyakit, sehingga dia Tuhan dapat sembuh, dapat berkumpul lagi dengan kami di gereja kami ini Tuhan. Berkati keluarga mereka, cukupkan apa yang mereka perlukan Tuhan. Biarlah mereka selalu bersukacita karena Engkau ada di antara mereka. Bapa yang di surga, pada kesempatan ini juga Tuhan, kami berdoa buat warga lingkungan gereja kami. Ya Tuhan, terima kasih atas anugerah-Mu untuk warga sekitar gereja kami, sehingga kami dapat bersekutu, dapat berkumpul dengan mereka. Biarlah ini semua Tuhan menjadi ucapan syukur kami kepadamu. Berkati warga-warga yang ada di sekitar gereja kami ya Tuhan. Bapa yang di surga, kami manusia yang lemah, manusia yang terluput daripada kesalahan dan dosa. Ya Tuhan, kami mohon ampun atas segala kelemahan dan dosa-dosa kami, agar kami Tuhan layak menjadi anak-anak-Mu. Dan biarlah Tuhan, kami selalu setia di jalan yang sudah Kau tetapkan dalam hidup kami. Inilah doa kami Tuhan, dan kami percaya Engkau akan mengabulkan doa-doa kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan selama-lamanya. Amin. Tapalagut mahal tanah parjolo na paduahon, haul haluaud mahal kamu tuau, debatana gumicat, patulus majanjimu tuau. Amin. Mazmur 50 ayat 14. Taparade main detas yang buku yang dakola nomor 58 ayat 1 tambah 2. Oras Amanginang, Shalom. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal
kiranya menyertai dan menguasai hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Nats firman Tuhan yang menjadi dasar renungan untuk kita tertulis dalam kitab 2 Samuel pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat 16. Judul Nats, janji Tuhan mengenai keluarga dan kerajaan Daud. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling, berkatalah raja kepada Nabi Nathan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda." Lalu berkatalah Nathan kepada raja, "Baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau." Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Nathan demikian, "Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini, tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan mengembalakan umatku Israel demikian? Mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Oleh sebab itu, beginilah kau katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam, akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Songonima sahatna tajagitma di bagasan endeta. Yeah.
pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, dari firman Tuhan yang telah dibacakan tadi, kita akan merenungkan firman Tuhan ini dalam satu topik, yaitu kerajaan Mesias yang kokoh selama-lamanya. Kita tahu dan kita patut bersyukur pada minggu hari ini kita memasuki minggu Advent yang keempat. Itu berarti sebentar lagi kita bersama-sama sebagai gereja merayakan ibadah peringatan hari kelahiran Yesus melalui ibadah Natal. Semuanya tentu telah kita siapkan yang terbaik, yang terindah, dan semuanya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Terlebih hati dan kehidupan kita supaya menjadi berkenan bagi Allah. Dari nats firman Tuhan ini kita perlu memahami kitab Samuel ini baik dari pasal 1 sampai seterusnya, dan kitab Samuel 1 dan kitab Samuel yang kedua atau 1 Samuel dan 2 Samuel mengisikan atau berisikan cerita tentang bangsa Israel, kerajaan Israel yang pada waktu itu Tuhan telah berbuat banyak menunjukkan kasih dan kuasanya. Secara khusus kitab Samuel ini ditulis pada tahun 600-an sebelum Masehi atau abad ke-7 sebelum Masehi. Samuel adalah seorang nabi yang melayani di masa peralihan zaman hakim-hakim menuju zaman raja-raja. Dalam masa Samuel inilah orang Israel meminta supaya ada seorang raja yang menjadi pemimpin bagi mereka. Dan Samuel berdoa, ternyata Tuhan mengabulkan permintaan mereka. Dan Samuel melantik Saul, raja pertama buat bangsa Israel. Kemudian digantikan oleh Daud atas petunjuk Tuhan. Ternyata Daud lebih patuh kepada Tuhan dibandingkan Saul. Daud sebagai raja, dia berhasil memajukan bangsa Israel atau kerajaan Yehuda sehingga bangsa itu menjadi makmur. Tema renungan kita adalah kerajaan Mesias yang kokoh selama-lamanya. Nats ini juga berisikan nubuatan tentang kerajaan Mesias, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan dikatakan kerajaannya itu kokoh. Kokoh itu berarti kuat, teguh, tak tergoyahkan oleh apapun juga, dan kekal selama-lamanya, tidak dibatasi oleh waktu. Nats ini berisikan nubuatan tentang datangnya Mesias atau Yesus Kristus, dan perlu kita pahami apa saja yang dijelaskan dari nats firman Tuhan ini. Setidaknya ada 3 pokok renungan yang perlu kita perhatikan untuk memperjelas pemahaman kita tentang kerajaan Mesias kekal selama-lamanya. Yaitu yang pertama, Daud ingin mendirikan bait Allah dari ayat 1 sampai dengan ayat 3. Raja Daud memang telah menetap di rumah, di istana yang begitu indah, begitu megah, namun ia menyadari bahwa Tuhanlah yang mengaruniakan keamanan kepadanya. Tuhanlah yang telah memungkinkan dia dan mengangkat dia dan mempercayakan baginya sebagai raja bagi umatnya. Daud berkata kepada Nabi Nathan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda." Lalu Nathan berkata kepada raja itu, "Baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau." Daud sungguh menyadari dia tinggal di tempat yang indah, di tempat yang megah, sebuah istana yang bangunannya terbuat dari kayu aras, kayu yang sangat kuat, kayu pilihan. Daud merasa tidak pantas dirinya tinggal di bangunan yang terbuat dari kayu aras, kayu yang terbaik, sementara tabut Tuhan cuma diberikan kepada tenda atau di bawah tenda. Tabut perjanjian yang berisi 2 loh batu yang bertuliskan 10 hukum Tuhan
bagi orang Israel itu menjadi tanda kehadiran Tuhan. Daud tidak melupakan kebaikan Tuhan, karunia Tuhan yang telah terjadi dalam hidupnya, sehingga ia ingin mendirikan sebuah bait Allah, bait suci, rumah Tuhan. Dan dalam ayat ini dikatakan Nabi Nathan menyetujuinya. Yang kedua, bagaimana respon Tuhan terhadap keinginan Daud? Respon Tuhan terhadap keinginan Daud itu diungkapkan dalam ayat 4 sampai dengan ayat 7. Tuhan tahu apa yang menjadi keinginan Daud. Namun malamnya datanglah firman Tuhan kepada Nathan untuk disampaikan kepada Daud. Beginilah firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Aku tidak pernah diam di dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini. Tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman dan seterusnya. Ternyata apa yang baik di mata manusia dalam pandangan Daud belum tentu baik di mata Tuhan. Apa yang oleh Daud dan Nabi Nathan anggap itu baik, ternyata oleh Tuhan tidak. Tuhan mengingatkan Daud bahwa Tuhan tidak pernah meminta dibuatkan rumah dari kayu aras. Tuhan menegaskan bahwa ia lebih suka mengembara. Dalam bahasa Ibrani halak. Halak dalam bahasa Batak orang, tapi halak di sini dalam bahasa Ibrani artinya bisa pergi, datang, berjalan, tidak terikat. Dia bebas mau kemana saja. Dia mau hadir, dia mau datang, kemana dia mau. Ternyata Tuhan lebih suka berjalan ke sana atau kemari, atau kemanapun ia mau, di dalam tenda yang dipindah-pindahkan oleh umat Israel. Firman Tuhan dalam tabut itu ditaruh di bawah sebuah tenda yang dapat dipindahkan kapan saja. Itu menunjukkan bahwa Tuhan tidak mau terikat pada satu tempat, dan Tuhan memberikan pemahaman bahwa kehadiran Tuhan itu bisa terjadi di mana saja, kapan saja, dan dalam keadaan bagaimanapun. Yang ketiga, janji Tuhan kepada keturunan Daud, ayat 8 sampai dengan ayat 16. Nathan menyampaikan firman Tuhan kepada Daud untuk mengingatkannya bahwa Tuhan yang telah mengambil Daud ketika ia mengembalakan kambing domba untuk menjadi raja atas umatnya. Kehendak Tuhan, perbuatan Tuhanlah yang telah memanggil atau mengambil Daud dan menempatkan Daud atau mempercayakan Daud untuk menjadi raja atas umatnya. Tuhanlah yang telah menyertainya dan melenyapkan segala musuhnya serta mengurniakan keamanan kepadanya. Kemudian Tuhan memberikan keturunan kepadanya dan mengokohkan kerajaannya. Ini luar biasa rencana Tuhan, kehendak Tuhan kepada Daud dan kepada keturunannya. Ketika Daud umurnya sudah lanjut, katakan dalam ayat ini sudah genap dan telah meninggal atau mendapatkan perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, maka Tuhan akan membangkitkan keturunannya dan Tuhan akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya, dan seterusnya. Demikianlah firman Tuhan yang disampaikan kepada Daud melalui Nabi Nathan. Keluarga dan kerajaannya akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapan Tuhan. Tahtanya akan kokoh untuk selama-lamanya, tidak tergoyahkan, teguh, kuat, kekal, tidak dibatasi oleh waktu. Inilah janji Tuhan sebagaimana nubuatan tentang kedatangan Mesias, yaitu Tuhan Yesus Kristus, juru selamat umat manusia. Ada 3 pokok penting dari janji Allah kepada Daud, yaitu yang pertama, janji tersebut bukan terbatas hanya kepada Salomo, anak Daud, karena Allah katakan bahwa tahta kerajaannya akan berdiri selamanya. Meskipun Salomo terkenal akan kekayaannya dan kebijaksanaannya,
Dia pasti tidak memerintah untuk selamanya. Pemerintahannya, kerajaannya sementara. Dalam ayat 14 dikatakan, Nabi Nathan mengatakan kepada Daud bahwa Allah akan menjadi bapa dari raja besar yang akan dilahirkan dari garis keturunannya. Yang kedua, raja yang dijanjikan itu akan memerintah di atas tahta Daud. Secara fisik memang Salomo yang duduk di tahta Daud dan membangun bait Allah, tetapi sebenarnya secara rohani janji ini tertuju kepada Yesus Kristus, sebagaimana dituliskan dalam Matius pasal 1 mulai dari ayat 1 tentang silsilah Tuhan Yesus yang tidak terlepas dari garis keturunan Daud. Yesus Kristus adalah penggenapan janji Allah kepada Daud. Kalau Salomo membangun bait Allah secara fisik, maka Yesus membangun bait Allah secara rohani, yaitu batin manusia. Rasul Paulus berkata kepada jemaat Korintus, 1 Korintus 6 ayat 19, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Yang ketiga, Allah menyatakan akan mewujudkan janjinya, dan Yesus Kristus menjadi titik sentral semua janji Allah kepada manusia di sepanjang generasi. Ini yang luar biasa, yang harus kita yakini, yang harus kita syukuri dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan pasti mengetahui segala rencana, segala keinginan, kehendak kita sebagai manusia, sehingga kita harus selalu memohon petunjuk, bimbingan, tuntunan daripada Tuhan. Tuhan yang akan mengarahkan, Tuhan yang akan berikan petunjuk kepada kita. Karena itulah yang terindah, yang benar, yang patut kita ikuti. Rencana, keinginan, kehendak Tuhan pasti jauh lebih baik dari segala rencana atau keinginan kita sebagai manusia. Tuhan pasti mengarahkan hati kita kepada kehendaknya yang lebih utama, yang mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Janji keselamatan yang telah dinubuatkan para nabi dan yang telah diberitahukan Tuhan kepada Raja Daud telah digenapi di dalam Yesus Kristus. Dalam Mazmurnya Daud berkata bahwa Allah telah membuat janji khusus kepadanya. Tuhan telah menyatakan sumpah setia kepada Daud. Ia tidak akan memungkirinya. Seorang anak kandungmu akan kududukkan di atas tahtamu. Mazmur 132 ayat 11. Marilah kita terus menyaksikan kepada seluruh umat manusia bahwa kerajaan Mesias yang kokoh selama-lamanya itu telah terwujud, telah digenapi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tetap menghendaki agar kita selalu setia melayani, berbuat baik dengan kasih yang tulus. Marilah kita syukuri kesetiaan Allah yang telah memenuhi, yang telah menggenapi janjinya untuk memberikan keselamatan bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab dialah Mesias yang kerajaannya kokoh selama-lamanya. Amin. Ta jagit ma, ta amin pun ma, mahite endeta. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur karena kasih setiamu senantiasa nyata dalam kehidupan kami. Hingga hari ini kami telah memasuki minggu Advent yang keempat. Engkau telah menuntun, mempersiapkan kami dan memperlengkapi kami melalui kebenaran firman Tuhan, agar kami sungguh-sungguh layak untuk menyambut kehadiran-Mu melalui peringatan hari kelahiran-Mu lewat perayaan dan ibadah Natal, dan sekaligus mengingatkan kami, mempersiapkan kami untuk menyambut kedatangan-Mu Yesus Kristus yang kedua kali.
Terima kasih ya Tuhan, kebenaran firman-Mu telah mengingatkan kami bahwa kerajaan Mesias yang kokoh selama-lamanya ini menjadi kebanggaan kami, ini menjadi dasar pengharapan kami, sehingga kami tidak perlu goyah, tidak perlu khawatir dalam menghadapi segala situasi, kondisi yang terjadi sampai saat ini. Karena kerajaan-Mu, kuasa-Mu dan kasih-Mu jauh lebih besar dari segala kenyataan, dari segala pergumulan, dari segala masalah yang terjadi dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu senantiasa mendasari kehidupan kami, menerangi hati dan pikiran kami untuk menjalani kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan, biarlah Roh-Mu yang kudus tetap membimbing kami, menuntun kami, agar kami tetap berpedoman kepada kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Taparade maendeka dina marende ita tapalagut mahauta napatuluan. Amun abuju rohai saya lo balo Jesus lo pun adama donok doa ripestani sudena parla gutali masosora ita taparade marohata mandapoto namanopot ajolma. Tapasahat mahaul taon tu dibata aco di pasu-pasu martangi yang mahita. Ale dibata amanami na di banwa ginjang. Hodo harwani suwe silele na dinggan do sidua na sanggam. Hami pasahat masian nelehmi tu hami gabi halnami tu ho. Sai jagit mai gabi uap na khusus di depanmu. Pasu-pasu mai jana jagahon. Aco mai pergunahon haulon lau patung rajanmu di tengah-tengah di perlagutanmu do di portibion. Sayu ka marhanami marhite-hite tondimu. Acu hami tanda silelen mitu hami. Acu meringgasan menepur terima kasih Tuhan. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di banwa ginjang, pinurbadia ma guarmu, Roma harajaanmu,
tulus marohamu songon di benua ginjang son musai di tanoon. Len madihami pangun nami ganu pari sadarion. Sesama dosa nami songon kami manyesa dosa di dogan nami namar dosa di kami. Ulang pamasuk kami tu bagasan pandugaan, tapi palua mahami sian pangagoi. Jagit kamu ma pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jana dijagahon Tuhan debata mahu. Di sondakon Tuhan debata ma bohina tuho jana asi marohana midaho. Di adupun Tuhan debata ma bohina tuho jana di pasawahon ma damena tuton dimunu. Amin. Ora Samanginang, selamat hari Minggu buat kita semuanya. Salam sehat, salam rindu. Tuhan senantiasa menyertai kita. Biarlah kita tetap semangat menghadapi kenyataan hidup ini. Kita tetap setia untuk terus beribadah kepada Tuhan. Horas.